Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reskrim Polres Pati yang minggu-minggu ini sudah bergerak dan mencarikan barbuk dan keterangan berkaitan dengan koordinasi atas perkembangan hasil penyelidikan dari laporan perkara yang saudara laporkan di Polres Pati tentang adanya perkara tindak pidana penculikan, perampasan, dan perbuatan membuat seseorang tidak tentu atau penggelapan anak dan istri seorang lain yang dilakukan diduga adalah SD 03 Tambaromo, juga laporan di Komnas HAM, Kompolnas, dan lain sebagainya. Terkait adanya inisiasi menahan, menyekap, dan menyediakan tempat sarana prasarana untuk melakukan serangkaian kejahatan yang dilakukan saudara IWW dan kroni-kroninya berupa pemanfaatan kesempatan, permufakatan jahat, tipu daya, tipu bohong, tipu gelap, penggelapan, pencurian atas aset-aset kami baik yang bergerak maupun bergerak dilakukan Indah Wayu Widiawati, yang pada akhirnya pembuktian mengarahkan bahwa saudari Indah Wayu Widiawati patut untuk ditetapkan sebagai tersangka beserta dengan kroni-kroninya guru atas nama Jaryo dan Purwanto. Jadi setelah dengan saudara Bambang Permadi, Indah Wayu Widiawati menjalin hubungan khusus dengan Purwanto sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun, dan seorang anaknya namanya Abdillah Restri melanjrat saya, katanya tidak menyetujui tentang perkawinan saudara IWW dengan Ahmad Sunarto tersebut atau Aryo Singgih ya. Yang terakhir, apakah benar akun Aryo Singgih tersebut, karena pada akhir pembuktiannya mengarahkan bahwa IWW dan kroni-kroninya ini telah memanfaatkan kelengahan saya, sehingga terpaksa saya melaporkan kepada Ombudsman agar kepolisian melakukan penyelidikan gabungan dan kooperatif, terbuka, objektif, transparan, dan melakukan audit forensik dan memberikan keterangan pengembangan atas penyelidikannya bahwa kasus ini melibatkan oknum anggota Dewan, Kepala Dinas Pendidikan atas nama Sarpan, dan Haryanto, Bupati Pati. Bahwa sejak tahun 2013 sudah saya sampaikan berkali-kali ada upaya pembunuhan kepada saya sampai dengan hari ini, sehingga saya tidak bisa bergerak. Dan ini laporan sudah saya lakukan upaya hukum atau pelaporan dan pemberitaan, baik kami sampaikan laporan kepada Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, Kementerian, instansi, bahkan Bapak Presiden. 2 minggu yang lalu sudah saya kirimkan surat lagi kepada Menkumham, Kompolnas, Komnas HAM, dan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan penyelidikan maraton tentang pembiaran dan penutupan kasus, sehingga saya tidak menerimakan karena tidak jelasnya keadilan di Indonesia. Akhirnya kami juga mengarahkan bahwa adanya kuat dugaan ada gratifikasi seks, suap, dan korupsi di Dinas Pendidikan. Ya, terbukti dengan apa yang dilakukan IWW itu baru 1 kasus. Nanti akan saya ungkap lembaran demi lembaran lainnya. Saya sudah melakukan investigasi gabungan dengan tim, sehingga dalam penelitian tidak hanya pada etika normatif perkara, pada pokok perkaranya yaitu perselingkuhan IWW dengan beberapa guru dan kepala dinas yang hal itu dianggap wajar, sehingga saling menutup-nutupi dengan istilahnya adalah aroma tidak sedap yang disebutkan Muhammad Sutopo. Selanjutnya ada settingan atau arahan agar kejadian tersebut diputarbalikkan oleh kepolisian, yang kepolisian itu melakukan kriminalisasi kepada saya. Ya, ini siaran langsung untuk diketahui banyak orang melalui TikTok, YouTube, maupun melalui Instagram. Saya Solikul Hadi bertanggung jawab terhadap keterangan ini, sehingga
berganti presiden sejak SBY, Jokowi sampai Bapak Prabowo Subianto, kalau kasus ini tidak terungkap dan para pelaku tidak dijadikan tersangka, maka saya akan melakukan somasi lanjutan sampai kepada Ban Ki-moon atau PBB atau Peradilan Internasional, bahwa saya adalah benar-benar korban kebiadaban ya oknum-oknum tersebut, karena kami sudah menghadap baik normatif maupun tersurat, atau upaya melakukan kekeluargaan ditolak, tidak diterima oleh para pihak. Bahkan saya diusir dari tempat. Dan selain dalam undangan itu saya hadir, tetapi setelah sampai di kantor atau di sekolahan saya diusir. Padahal saya hadir, sehingga keterangannya dianggap tidak hadir. Karena akhirnya kami mengirim surat somasi kepada Tulus Budiarjo. Saya sampaikan tentang perkembangan kasus oknum guru bermasalah kriminal pidana yang diduga adalah membawa lari uang desa sebesar 152 juta, sehingga saya ditagih oleh saudara BPD, LMD, Kepala Desa Warso dan sebagainya, dan juga membawa kabur uang di kecamatan, yaitu uangnya Bapak Suwadi 125 juta, lalu mengibuli uang dari saudara saya Anom Suyoto sebesar 25 juta, mengidulu uang saudara Endang 25 juta, Bapak Joko 25 juta, sehingga total pada saat saudara Wiwi kabur dari rumah itu menggelapkan konsorsium sekira 470 juta untuk diselidiki. Ini perkembangan lagi karena diduga saudara IWW ini adalah makelar narkoba, pengedar narkoba, penipu judi online dan investasi. Ini sudah saya kembangkan. Ada seorang di Sarimulyo yang ditipu oleh saudara Indah Wayudiawati lagi 140 juta. Dan saya sampaikan di Polres Blora menipu saudara Wulaji Hadi Santoso paling saya 20 juta, Pak. Kalau saudara Indah Wayudiawati tidak segera diamankan, saya akan naik kepada Polda dan besok saya berangkat ke Mabes Polri untuk menyampaikan hal ini. Apa kesulitannya? Saya cuci tangan, saya tidak bertanggung jawab. Saya menyampaikan hal ini adalah fakta, bahwa saudara-saudara saya dikibuli semua oleh makhluk bernama Indah Wayudiawati. Ini gabungan ini. Yang di Pati belum dilihat itu, mengambil pas tabik sekira 40, saya dikibuli di Intan Berlian dan Jasindo sebesar 40. Dan BKK Pati Kota saya diminta tanda tangan juga 40, sehingga ada juga 3 asuransi yang dimasuki dengan jaminan nyawa saya. Karena asuransi jiwa, karena begitu saya meninggal dunia dia mendapatkan klaim asuransi sebesar 3 miliar. Satu dari Jasindo, yang kedua asuransi Sequest Life, dan yang ketiga ada Prudensial. Apakah hal itu masih berlangsung? Karena memang target saudara Indah Wayudiawati adalah membunuh saya. Karena dengan segera kematian saya, dia mendapatkan klaim asuransi tersebut. Saya buka semuanya bahwa ini adalah perencanaan kriminal yang sudah dirancang oleh mertua, yaitu Ibu Aisyah Jamari. Karena Ibu Aisyah Jamari ini juga pemain slot atau penjudi. Jadi ini kami sampaikan bahwa keselamatan saya tidak terjamin, sehingga saya terpaksa tetap menyegarkan laporan ini setiap 6 bulan. Sampai saudara IWW masuk jeruji besi dan semua masyarakat mengetahui akan sepak terjang dan kejahatan yang dilakukan. Karena unsur penipuan-penipuan yang dilakukan sudah sangat menyakitkan, termasuk penggelapan surat-surat dan lain sebagainya, sehingga akhirnya keluarga kami kalang kabut. Karena adanya unsur pelanggaran dan pelanggaran hukum tersebut, seharusnya para pihak melakukan sanksi. Sebagaimana tertulis dalam laporan saya di Polsek Blora, klarifikasi tertutup saya sampai kepada Polsek Kunduran Blora, bahwa ada serangan kejahatan yang dilakukan oleh saudari Indah Wayudiawati, guru SD 03 Tambak Romo, Jawa Tengah, Pati. Sebenarnya bermula pada 2003 disebabkan oleh IWW berselingkuh atau skandal dengan oknum polisi.
atas nama Brigjen Permata Bambang. Jadi dugaan kuat hajatan dan kejahatan dilakukan tersebut atas hasutan atau dorongan kekasih gelapnya atau gendaannya. Di Blora itu ada 3 titik penipuan di Kamolan dan di Japah ya dengan Yanti itu dan di Karanggeneng itu. Lah kok sampai di sana semua orang dikibuli semua, di Rembang Adminingsih. Katanya 2 sertifikat saya dilaporkan di Polres Rembang oleh pemilik sertifikat, katanya saya ikut padahal tanda tangan dipalsukan Indah dan mengambil uang di Bank Jawa Tengah unit Rembang. Jadi beberapa konsorsium koperasi dan bank yang dibobol adalah BTPN ya dengan agunan tertentu, BKK Pati Kota, Bukopin, ya, Fastabik, dan banyak sekali. Minim mendapatkan talangan adalah 20 juta. Rata-rata 20 juta sampai 60 juta. Ini sangat kuat, kental, indikasinya adalah konsorsium besar. Juga ada keterlibatan penipuan yang dilakukan Indah Widiawati 17 kelompok arisan sepeda motor. Dan 1 kelompok sekira ada 4 motor sampai 6 motor. Modusnya adalah minta uang kami untuk menebus sepeda motor. Tapi ternyata sepeda motor begitu dilelang, dijual tidak dibawa sampai ke rumah. Itu saya perkirakan ada 32 kendaraan bermotor. Saya cek, saya ditagih oleh ketua-ketua kelompok arisan. Itu belum arisan di konsorsium. Jadi karena pergaulan modus sosialita ini untuk dikembangkan oleh Reskrim dan Jatanras, karena kelakuan perbuatan seperti ini saya yakin ada kejadian di Gabus juga. Seorang penjual buah menggugat saya uang 95 juta, katanya dikibuli oleh saudari Indah Widiawati. Juga Bapak Bejo itu berapa gitu. Jadi saya selama di rumah itu atau diparani orang Gunung Panti, seorang menjual jagung 35 juta. Rata-rata adalah modusnya mengenal akrab istrinya karena rekan kerja atau guru, terus suaminya diajak berselingkuh, uangnya disikat. Jadi modus ngeringik-ngeringik, nangis-nangis, minta bantuan, dapat uang, kabur. Itu korban tidak hanya 1 atau 2 saja. Yang menjadi tataan adalah suaminya yang tidak bekerja, yaitu saya. Saya minta kasus ini dikembangkan. Jika ada kejadian terbaru sebagaimana laporan yang kemarin Polres mengebel saya, menibuli lagi uang orang di Klecor Ragunan 140 juta. Jadi sampai sekarang berarti saudari WW masih beroperasi penipuan. Oh ya, saya ingat uang di PKBM 80 juta. Jadi saya heran, kok semua orang percaya itu. Terus Bapak Jamari dari Margoyoso juga mengatakan tertipu berapa begitu. Terus Pak Dahlan Istanto 50 juta. Baru saja. Nah sekarang baru gendeng dengan orang namanya Jaryo. Nanti kalau Jaryo ini sudah ketipu, dikuras habis asetnya, ya diborkan, mobilnya dijual, baru nanti bilang saya lagi. Jadi saya ini kayak kok kantor polisi saja saya. Mbok lapor sendiri sana. Maka dalam penerusan ini bahwa kronologi terkait penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pelaku ini secara beruntun sampai dengan hari ini tertuang sekira 750. Jadi kalau mendengar keterangan ini mungkin orang tertawa, tapi silahkan, karena yang kami tahu lebih jelas sejak awal kejadian yang dilakukan saudara WW adalah pencurian. Kami tahu. Jadi ada seorang bakul buah itu yang dikibuli Bu Suwarni ya di Pasar Gabus. Katanya 95 juta, itu modusnya gimana kita tidak tahu. Dan petani jagung di Gunung Panti ya menceritakan bahwa uangnya juga dibawa kabur IBB 35 juta. Jadi mohon acara ini dikembangkan dan tidak lagi mengorbankan saya, karena memang pelakunya itu dia dan kita sudah bercerai. Petunjuk-petunjuk yang kami sampaikan juga kita melibatkan pengacara Mubasyirin dan beberapa hal lainnya dengan dugaan kuat pengembangan kasus penipuan penggelapan yang dilakukan IWW ini
di beberapa tempat dengan modus tipu pura-pura drama sedemikian rupa sehingga membuat orang kasihan, yaitu namanya Glenik Solo ini, sampai menangis-nangis, meronta-ronta setelah mendapatkan uang. Ia lenggang kangkung dan tertawa. 378. Ini yang diterangkan oleh Bapak Sutopo dan Bapak Dahlan, bahwa di lingkungan guru-guru SD 03 Tambak Romo beda cerita. Ceritanya adalah korban KDRT lari dari rumah dan sering dianiaya suaminya. Nah ini gimana, yang jelas gimana ini? Wong saya sendiri korban, kalau dia pengen apa-apa itu harus dan bisa mengiris tangannya untuk membuktikan alibinya. Dan semula saya mengira bahwa WW ini hanya biasa-biasa saja, sehingga sampai sekarang belum ada kejelasan. Ternyata permasalahan ini semakin mencuat dan akibat penipuan-penipuan tersebut saya dituntut banyak konsorsium maupun banyak orang. Perkiraan dan pemikiran ini harusnya dijangkau lebih luas sehingga apa yang kami sampaikan ini sedang dalam pengaruh tekanan politik atau tekanan ekonomi atau memang sadar sifat, sehingga kita satu-satunya keluarga hanya menyampaikan, bisanya adalah menyampaikan kepada masyarakat melalui YouTube, melalui Facebook, atau melalui TikTok atau Instagram akan adanya suatu peristiwa. Jadi kontrak penalaran kasus ini adalah suatu peristiwa, bukan hanya satu peristiwa, tetapi ada pendahuluan yang menyertainya. Sementara itu dari sikap yang tidak jelas dan keterangan yang tidak jelas, mohon Polres Pati untuk akomodatif bisa meminta keterangan kepada kami langsung, karena saya tetap selalu di rumah untuk menunggu klarifikasi tersebut. Keterangan bahwa saksi-saksi yang kami sampaikan bahwa semua guru saya kira tahu dalam adendum pernyataan saya itu selama ini. Coba bayangkan surat-surat saya yang saya sampaikan di dinas untuk dibaca sebagai bahan komunikasi, karena Anda ini tidak mau bertemu baik-baik dengan saya dan mengklaim saya sebagai orang gila. Yang pertama, bahwa saudara Supawatin, saya minta pertanggungjawabannya atas kejadian pertama kali. Apakah Anda terlibat di dalam gratifikasi tersebut? Yang kedua adalah kepolisian, diminta untuk menyelidiki kejadian tersebut di mana tempat ditampung, karena berpindah-pindah tempat dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Kalau dulu di Gria Lestari 26, sekarang entah pindah di mana lagi, karena dalam proses kepolisian dicari oleh Polres Rembang. Kemarin Kanit Reskrim Polres Rembang juga mengebel saya tentang penggelapan tanah di wilayah Rembang atau Gunem. Itu ada 2-3 sertifikat milik saudara Miningsih Sukandar dan orang pojok ini ya, Hardi namanya. Yang ketiga, keterlibatan dugaan selingkuh dengan Dahlan Istanto, dan korban juga beralasan pengakuan Dahlan sendiri terkait dengan pemisahan penyekapan anak dan dirinya. Yang keempat adalah dugaan perselingkuhan dengan Sunarto. Ini banyak petunjuk keterangan yang menerangkan. Dugaan perselingkuh dengan Sudarmati, indikasinya pendampingan di dalam acara pengadilan. Dugaan terakhir ini hubungan khusus dengan saudara Subagi. Hilang lacak karena saudara Subagi meninggal dunia. Ya, tinggal saja udah meninggal dunia. Maka dengan segala hormat kami minta agar kasus demi kasus ini segera digelar dan meminta keterangan para saksi dan pengembangan atas kasus kejahatan dan kejadian peristiwa persekusi, eksekusi, penculikan, perampasan atas anak istri saya. Anak saya Hilda Fitria Udismayanti 11 tahun, dan hal tersebut diotai namanya Bambang Permati dengan anak buahnya atas nama Besut dan Kardi CS preman yang akan menghabisi saya di Selatan SMP. Diotai Bambang Permati oknum anggota Polres Pati. Dugaan motif lainnya adalah perampokan yang sudah direncanakan sedemikian rupa dilakukan sindikat dengan memperalat saudari WW atau memang inisiatif WW sendiri, baik di beberapa tempat melalui begal, kejahatan ras, perampasan, pemerasan, intimidasi yang bermuatan pada SARA. Kasus berlangsung secara masif sejak 2011 sampai 2025 tersebut dan objek materialnya jelas.
Jadi konstruksi bangunan hukum yang kami sampaikan adalah unsur persekusi, penculikan, perampasan, begal, kejahatan ras, pemerasan, intimidasi beruntun, dan kasus berlangsung secara masif dengan objek sengketa saudara IWW sebagai objek material. Atas kejadian ini, kami menuntut adalah peristiwanya sehingga orang siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, termasuk dalam aksi perampasan di tengah jalan, penculikan, menggondol kabur anak dan istri seorang, semuanya harus dituntut, diproses secara hukum, dan apapun prosesnya, kalaupun memang di antara yang membawa dan yang dibawa lari terjadi status tertentu, yaitu perkawinan atau kawin gendak, maka urusan menjadi bertambah. Aksi paling banyak dilakukan IWW yaitu pada jam 2 malam. Minggat dari rumah saya juga jam 2 malam. Dan saya ketahui dari SMS ada janji-janji dengan seseorang dan sudah kami periksa semua dengan Direktur Cyber. Saya bekerja di Lidik 1, Bapak Brigadir Arif Sirgar terkait 277. Saya bekerja dengan Lidik 3, Bapak Miftah Ansori, dan Lidik 4 kami bekerja waktu itu dengan Ibu Puji, AKP Puji, dan dengan Bapak Muhari. Saya juga bekerja dengan Lidik 2 kemarin ditangani oleh Bapak Slamet Haryono. Saya kira seluruh lini di Lidik Polres semuanya saya datangi untuk mengungkap kasus ini. Kok sulit amat? Jadi jam 2 malam juga dia melakukan perampokan di rumah saudara Kamari, di mana saudara Kamari mengaku dan melaporkan di Polsek Tambak Romo terkait hilangnya barang-barang di rumahnya setelah ditempati oleh saudari WW. Yaitu ada almari, ada kursi, dan lain sebagainya, dan barang-barang berharga dikuras. Jadi diberi kepercayaan terhadap kiriman uang juga tidak sampai kepada keluarganya. Jadi itu ternyata kejahatannya di mana-mana harus dikembangkan karena saudara Bambang Permadi berada di belakang saudara IWW, maka tanggung jawab atas kriminalitas itu bukan kepada suaminya atau keluarga suaminya. Jadi kita sudah melakukan demarkasi atau pemangkasan karena saya baru sadar bahwa itu kriminal murni, jadi bukan tanggung jawab saya. Saya kesel Pak, diundang di Polres terus itu terkait dengan kejahatan IWW sampai dengan sekarang. Sebaiknya dimasukkan bui saja, nanti biar dipecat dari PNS dan diusir dari Pati karena meresahkan. Karena ini ada bandarnya, ada sindikat besar narkoba, ada mucikari, bandar narkoba, perjudian, prostitusi online, dan saudari IWW masuk di jalur itu yang baru saja dia mengibuli orang Kletak sebesar uang 140 juta. Saya dikomplain lagi oleh orang tadi malam. Harapan saya bahwa kepolisian segera dapat menangkap IWW. Menangkap maksud laporan saya terkait ini karena memang keluarga saya sudah resah. So, bagaimana jaringan-jaringan pembantu-pembantunya yang ini jelas kejahatan korporatif yang sistematis dilakukan bersama-sama dengan rekan kerjanya. Jadi saya mohon agar kasus ini segera dikembangkan oleh Lidik 2, Lidik 1, Lidik 3, Lidik 4, juga Tipiter maupun Reskrimsus karena minta keterangan saksi-saksi utama yaitu saudara Jaswadi, Bendara Dina, Supawati, Kepala Sekolah, Muawanah, Siti Muawanah, Hufron Suudi, Sukawati Suudi, Agatha, Suroso, Karyadi, Jario, Purwanto, dan beberapa hal lainnya yang saya sebutkan. Agar kasus ini jelas rekayasa sinergitas antara kepolisian dengan media sudah sampaikan kepada beberapa LSM, mohon agar dibuka lebar-lebar pada 2 minggu belakangan ini bahwa pada Polres Pati akan melakukan gelar perkara. Saya diancam dan dimintai ya beberapa hal yang akan memberatkan saya. Saya tidak mau. Saya mau dimintai uang operasional ini, minta uang 70 juta, minta uang ini itu. Di bel ini itu saya dapat uang dari mana? Saya tidak punya uang. Saya hanya punya perkara. Jadi perkara ini silakan digelar, mau dijadikan duit atau dijadikan apa terserah karena dia yang tahu seperti itu, yang memfitnah saya punya penyakit gejala saraf, sakit-sakitan, lemah ingatan dan lain sebagainya. Dan saya memang baru ingat, ternyata kita semua dihapusi semua, Pak. Jadi selama 2 tahun pasca dipersekusi itu saya memang menderita sakit stres Pak, blank. Selama 15 tahun sampai sekarang bahkan. Jadi tidak ada yang tahu keadaan saya sebab saudara IWW tidak pernah berbagi atas sesuatu apapun. Baik uang apalagi itu malah menuntut yang lain-lain. Karena apa? Sebagai seorang pejabat yang sudah dibiayai oleh keluarga kami harusnya berbagi.
entah itu memberi sarimi atau memberi air setetes. Karena saya dalam keadaan seperti ini, saya kira semua tahu bahwa saya temukan IWW dengan sengaja merekayasa kasus ini dan alasannya berganti-ganti, tidak harmonis atau dan lain sebagainya sejak 3 tahun perkawinan dan sebagainya. Itu nanti silahkan manipulasi daripada omongan keterangannya dihimpun. Tapi yang jelas sampai dengan hari ini saya benar-benar belum memiliki bukti-bukti, ya, belum memiliki bukti karena masih sifatnya adalah aduan. Jadi aduan, beberapa orang mengadu kepada saya, melapor kepada saya, kenapa mereka tidak melapor langsung kepada kepolisian? Kenapa yang lapor ke polisi harus saya? Jadi beberapa kejadian itu memang saya yang saya berani. Kan karena apa? Karena yang dituntut saya. Saya tidak bapaknya, sudah tidak suaminya lagi kok masih dituntut. Minta ini, minta itu. Ya minta bapaknya sana saja. Atau minta gendaannya yang membawa lari dari rumah saya. Kalau memang masih hidup dengan saya tidak masalah. Minta ini, minta itu. Ya diusahakan. Tetapi kalau dia masih jaran ke sana kemari dan ngece pelarian di sana sini, tentunya hal itu tanggung jawab sana lah, tanggung jawab keluarganya sana, yaitu di Magelang. Silakan Bapak Kepolisian untuk memformat, karena saya benar-benar sangat lemah, direkadaya, dijebak, diperdaya oleh kejadian ini dan hilang mata pencarian saya, hilang kepercayaan masyarakat sebagai guru yang seharusnya saya sudah mendapatkan SK. Jadi ini sangat penting sekali. Karena ada presiden baru. Jadi apa yang direkayasa dalam alasan-alasan perceraian di pengadilan harus dibuktikan. Jika di pengadilan itu tidak terbukti, berarti itu pengadilan sesat, maka hakimnya juga harus ditangkap. Hakim pengadilan agama harus diteliti oleh Polres, kalau perlu ditangkap karena sudah melakukan suap. Kalau mendengarkan bahwa kasus perceraian itu menghabiskan uang atau suap sebesar 60 juta. Maka dalam hal ini saya harapkan dari beberapa laporan saya kepada kepolisian segera diusut, diungkap rangkaian kejadian penculikan perampasan yang dilakukan oknum polisi tersebut atas inisiatif siapa mendanai, siapa mengotai, dan ada secara sinergitas 3 wilayah kita nanti sampaikan, dan atas kerjasama yang baik agar semuanya mengerti dan kepolisian menangkap daripada permasalahan saya dan mengungkap kasus ini ada kaitannya dengan siapa saja, perbuatannya apa saja, penyekapan, menahan, menyembunyikan orang, pasal SOP-nya menahan istri orang, memerlukan penahanan SOP pasal 277 KUH pidana, sehingga kasus ini untuk dapat dikembangkan atas siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini, terutama pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo. Bahwa karena awal peristiwa perampasan penculikan ini adalah suatu prakarsa, pemprakarsa dan pelakunya kami ketahui semua, ya tentunya saya akan ngoceh jika ada di sidang pengadilan. Jadi saya tidak mau ngoceh di kantor polisi. Saya ngocehnya langsung di pengadilan, bahwa kita sudah sampaikan beberapa berkas dan surat-surat ini ke kejaksaan dan untuk bisa dinaikkan ke P21 dan disidangkan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik. Nanti jika ada perkembangan lagi, ya ada perkembangan dari penyelidikan dan lain sebagainya, silakan koordinasi dengan saya. Saya siap untuk datang dan memberi keterangan, dan saya sampai sekarang ini saya menunggu undangan ketiga dari kepolisian. Saya terima kasih atas kerjasamanya dan tentunya kita mengharapkan kooperatif yang baik yang selama ini sudah terjalin tidak putus, dan tentunya beberapa hal yang mutlak kita perkirakan adalah bagaimana penuntutan selanjutnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Terima kasih kepada tim intelijen yang ada di Pati semuanya atas kekompakannya dan informasi yang disampaikan ke saya. Tetap bekerja seperti biasa. Kita usut tuntas dan kita usut sampai habis kasus ini agar jelas, sehingga keadilan di Indonesia dapat ditegakkan dan supremasi hukum ini dijamin oleh negara.
Saya Sholeh Guliati, SAG SPD menyampaikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.